Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah malam ini kita bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah sekaligus mengikuti ta'lim. Mudah-mudahan semua ini menjadi langkah kita untuk memudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang terakhir tadi itu bukan berarti mendoakan Bapak Ibu segera dipanggil oleh Allah terus masuk surga. Tapi ini bagian dari apa yang dikatakan Nabi, man salaka thariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan ke masjid ini mencari ilmu, maka Allah akan memberikan jalan baginya. Berjalan itu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas tentang hamdalah. Kalimat yang setiap hari kita ucapkan setelah sholat, atau hamdalah itu singkatan dari alhamdulillah. Lengkapnya ya alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah itu juga kadang-kadang disebut dengan surat alhamdulillahirabbil alamin. Semua yang ingin merajuk kepada Allah, mohon kepada Allah, selalu diawali dengan pujian, dan salah satu bentuk pujiannya itu adalah alhamdulillah. Orang yang sholat tidak membaca surat yang diawali dengan alhamdulillah itu, maka sholatnya tidak sah. Ya, surat Al-Fatihah itu yang di dalamnya ada kata alhamdulillah, la sholata illa bil-Fatihah, maka sholatnya tidak dianggap sah. Begitu pentingnya hamdalah ini, ya, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan sebaik-baik zikir itu adalah hamdalah. Meskipun Nabi bersabda afdhalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, tapi di dalam lanjutan hadis itu disebutkan wa afdhalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu adalah alhamdulillah. Doa itu zikir apa enggak? Zikir juga kan ya? Berarti siapa yang berdoa itu sama dengan berzikir, karena secara khusus Nabi menyebut la ilaha illallah sebagai afdhalul dzikri, maka sebagian ulama berpendapat bahwa zikir yang terbaik itu adalah la ilaha illallah, sedangkan doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Ulama-ulama yang mengatakan bahwa alhamdulillah ini adalah zikir yang terbaik, sebab ada hadis yang mengatakan yaumul qiyamah alhamdu, sebaik-baik hamba Allah pada hari kiamat adalah orang yang gemar memuji Allah. Jadi siapa yang sering-sering memuji Allah dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah, maka dia dianggap sebagai hamba yang terbaik di hari kiamat. Hadis ini juga yang menyebabkan
Hamdalah itu dianggap sebagai zikir yang terbaik. Ya, perselisihan ini tidak usah membuat kita bingung. Enaknya mau coba la ilaha illallah apa hamdalah. Sudah baca dua-duanya. Ya, baca dua-duanya. La ilaha illallah juga sebaik-baik zikir. Alhamdulillah juga sebaik-baik zikir. Ya. Kalau pujian itu sampai, maka ada penelitian yang menarik yang dilakukan oleh Naomi Klein, profesor madya psikolog dari Kanada, dari Universitas Mount Royal pada 2010. Dia pernah meneliti orang yang memuji ternyata lebih banyak diberi kembali dibandingkan orang yang tidak memuji. Kalau bapak-bapak diberi oleh seseorang, kemudian ngelem yang memberi, orang yang memberi itu cenderung untuk ngekeimanan, memberi lagi. Ya, secara psikis kebanggaan seseorang yang memberi itu adalah ketika yang diberi itu dipakai oleh yang memberi dan ngelem, gitu ya. Nah, mereka yang tidak ngelem, hanya diberi terus, kemudian tidak ada rasa terima kasih, tidak ada pujian. Ternyata hanya 46% yang mau memberi kembali. Ya. Jadi pandai-pandailah ngelem orang yang muji, gitu ya. Kenapa kalau Allah menyebut afdhalud du'a alhamdulillah? Kalau kamu memuji, sudahlah kamu mau minta apa saja aku beri. Ternyata Allah itu murah hati. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, maka ini sudah dianggap sebagai sebaik-baik permintaan kepada Allah. Nah, sedikit-sedikit ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira pujian itu bisa enggak muncul kalau tidak kagum? Kalau jenengan tidak kagum terhadap sesuatu, bisa enggak muncul pujian? Nggak bisa kan ya? Orang yang sudah melihat karyanya B.J. Habibie, dia menemukan teori crack, kapan pesawat itu naik karaten, sehingga bisa diukur ini bisa layak terbang atau tidak. Ya, kira-kira kalau tidak mikir ini luar biasa, bisa tidak ngelem Habibie? Nggak bisa. Orang yang bisa memuji Habibie itu ketika dia mengamati ini rumus yang luar biasa. Kalau tidak ada ini, kita nggak ngerti pesawat ini layak terbang atau tidak. Sehingga pujian itu baru bisa dihayati pujiannya apabila kita ini bisa menjadi orang yang berpikir tentang sesuatu yang mengagumkan. Coba. Ya, yang pertama berarti kagum terhadap apa yang dilihat. Ya, baru kita bisa ngelem. Lu ganteng nih, itu ya. Itu kalau tidak lihat juga tidak akan keluar pujian. Nah, kira-kira kalau kita berzikir alhamdulillah, alhamdulillah, apa yang ada dalam pikiran kita? Mikir tidak kira-kira? Kira-kira kalau kita punya anak yang hafal Quran, bangga kan Pak? Bukan hanya bangga, bahkan kalau ketemu orang lain anak ini loh, hafal Quran, masih SD tapi hafal 30 juz. Ya. Saking bangganya itu membuat dia bahagia. Orang yang melihat mengagumi sesuatu itu hatinya ikut bahagia, senang melihat orang yang baik atau orang yang memiliki kesuksesan. Tapi kalau tidak mikir, wah kon hafal Quran, wah enggak gitu ya, wah kon pintar, tidak ada yang nyantol dalam pikiran dan hatinya, maka tidak mungkin dia itu bahagia, tidak mungkin dia memuji. Berarti memuji itu butuh pikiran, butuh hati supaya kita merasa bahagia dan baru bisa memuji. Ya, bahagia
bahagia dulu baru memuji. Itulah kemudian ketika Nabi sedang tidur dengan Aisyah, Nabi kemudian minta izin kepada Aisyah, saya tak sholat malam. Ya. Dalam sholat malam itu, setelah sholat malam Nabi nangis sampai subuh. Sampai ada seorang sahabat yang bertanya, apa yang engkau tangisi wahai Rasulullah? Engkau ini dijamin masuk surga, diampuni dosa. Lalu Nabi menjawab, saya dalam sholat membaca surat Ali Imran yang isinya inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kemudian dibaca lagi surat selanjutnya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Maknanya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Yang membuat Nabi nangis itu karena begitu kagumnya terhadap kebesaran Allah, bisa membuat siang dan malam itu bergantian, tidak mungkin bergeser. Kalau tidak maha, tidak bisa bikin malam dan siang. Kalau tidak maha, tidak mungkin bisa menciptakan langit dan bumi. Karena itu ditulis, dilanjutkan di Al-Quran itu la ayatil li ulil albab. Ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mau mikir. Kalau tidak mau mikir, apa yang ditangisi? Ya, kita ini sudah terbiasa menghirup oksigen. Hidungnya ya cuma ini, tapi bisa gantian tidak pakai janjian. Aku tak mau bersih ya, engkau tak metu. Ya, baru kamu keluar. Yang masuk oksigen, yang keluar karbon dioksida. Dua-duanya ini makhluk Allah. Kita bergerak tidak usah menggerakkan nafas ini tidak pakai pikir. Tapi kalau kemudian kita pikir, maka muncullah rasa kagum yang melahirkan pujian kepada Allah. Berarti sesungguhnya orang yang memuji Allah itu seharusnya diikuti dengan kagum terhadap rasa kagum terhadap Allah. Kalau tidak kagum, tidak bisa kita muji. Nah, waktu pikir alhamdulillah, 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 yang akan dipikiran kita itu apa? Kita kagum terhadap kebesaran Allah atau fokus pada hitungan ini telur gitu ya. Apa yang dipikir Pak? Yang ada dalam pikiran kita itu apa? Ya, apa yang disyukuri? Kalau kita tidak pernah memikirkan betapa besarnya ciptaan Allah sehingga kita tidak bisa memuji, maka zikir ini hanya pelafalan ya, yang menjadi ritual kita setelah sholat. Tidak ada yang nyantol di hati, tidak ada yang nyantol di fikir. Itulah yang menyebabkan kita ini kemudian sering ajukan proposal kepada Allah tapi nggak ngerti maksudnya. Ya, pokoknya membaca alhamdulillah, tapi tidak ngerti maksudnya. Tapi kalau kita kemudian menghayat, ya Allah, sungguh Engkau luar biasa, bisa membuat oksigen ini masuk tanpa harus milih-milih. Ada bahan untuk mengagumi Allah, maka insya Allah kita akan merasakan seperti apa yang dirasakan Nabi ketika membaca inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Betapa luar biasanya Allah menciptakan langit dan bumi ini sehingga Nabi kemudian menangis. Kalau saya dijaga oleh Yang Maha, maka insya Allah tidak ada yang bisa merampas penjagaannya. Ya, itu yang kemudian menyebabkan Nabi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ini melakukan sesuatu yang kemudian tidak punya ini,
tidak punya latar belakang untuk memuji, yang penting hanya membaca alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kira-kira dapat pahala Pak kalau begitu? Dapat ya. Apa yang membuat dapatnya? Karena mengikuti sunnah Rasul. Karena Rasul yang memberi tuntunan, insya Allah dapat pahala. Tapi sensenya berbeda kalau kita menghayati apa yang kita puji. Ya. Maka mulai sekarang belajarlah memuji Allah sambil memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Sehingga kekaguman kita kepada Allah itu menyebabkan kita benar-benar ikhlas dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa sih fadilahnya memuji? Ya. Ternyata hamdalah ini dalam zikir-zikir yang sering kita lantunkan itu sering disandingkan dengan tasbih. Kalimat tasbih itu adalah subhanallah. Sering juga disandingkan dengan kalimat tauhid, tahlil, yaitu la ilaha. Dalam hadis disebutkan innallaha azza wa jalla astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah memilih 4 perkataan, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, 4 ini yang sering kita baca. Kalau setelah sholat yang kita baca 4 apa cuma 3? Apa? 3 apa 4 Pak? Ya kadang 3 ya. La ilaha illallah kadang cuma 1 gitu ya. Yang jelas 4 kata inilah yang telah dipilih oleh Allah sebagai perkataan yang baik untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man qala, ya dilanjutkan dalam hadis riwayat Ahmad ini, qol wa man, dan barang siapa qala yang mengatakan subhanallah, ya memuji Allah dengan mensucikannya, kutibat lahu biha asyruna hasanatan, maka telah ditulis baginya asyruna hasanatan, 20 kebaikan. Jadi ganjaran orang yang berzikir dengan mengucapkan subhanallah itu adalah 20 kebaikan, wa hutta anhu asyruna sayyi'ah, dan Allah akan menghapus 20 kesalahan yang dia lakukan. Wa man qala Allahu akbar, kalau kita berzikir dengan mengucapkan Allahu akbar, fa mithlu dzalik, sama apresiasi yang diberikan Allah kepada hambanya ini, yaitu dengan memberikan 20 kebaikan dan menghapus 20 kesalahan. Wa man qala la ilaha illallah, siapa yang berzikir dengan la ilaha illallah, fa mithlu dzalik, maka dia juga akan mendapatkan 20 kebaikan dan dihapuskan 20 kesalahan. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin min qibali nafsihi kutiba lahu biha 30 hasanatan. Tapi kalau kemudian hambanya itu memuji dengan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, memuji dalam hatinya, maka ditulis baginya 30 kebaikan, wa hutta anhu biha 30 sayyi'ah, dan akan dihapuskan darinya 30 kesalahan. Ternyata alhamdulillah itu nilainya lebih dibandingkan subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jika ada ulama yang mengatakan zikir yang terbaik itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, salah satu yang menjadi dalil adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ternyata memang apresiasi Allah terhadap mereka yang mengucapkan hamdalah ini lebih banyak dibandingkan kalimat yang lain, yaitu subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, hamdalah ini pula yang diucapkan oleh Nabi Adam ketika Allah menciptakan Nabi
Adam dan meniupkan ruh di dalam. Manusia itu kalau lahir, yang keluar dari mulut pertama itu apa? Begitu keluar dari rahim ibu, apa? Kenapa kok nangis? Kenapa? Kaget. Ya. Kenapa kok nangis? Karena iblis pertama kali menggoda manusia itu dengan jalan menusuk bayi yang baru lahir di muka bumi. Kok dibiarkan oleh Allah? Hikmahnya, setelah ditusuk iblis nangis, itu menunjukkan anak ini sehat. Ya. Kalau ditusuk tidak nangis, berarti anaknya tidak sehat. Nah, yang tidak bisa ditusuk, yang tidak ikut digoda oleh iblis dalam kelahirnya itu disebutkan di dalam hadis, yaitu hanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, tapi ketika Nabi Adam diciptakan pertama kali, Nabi Adam ini dituntun oleh Allah mengucapkan alhamdulillah. Ya, habis diciptakan kemudian ditiupkan ruh, lamma khalaqallahu Adama wa nafakha fihi ruha atasar faqala alhamdulillah. Ya, ketika Allah menciptakan Adam, meniupkan ruh di dalamnya, lalu Adam itu mengucapkan alhamdulillah, fahamidallahu bi'idznihi. Ia memuji Allah dengan izin. Kalimat yang pertama kali keluar dari Adam itu adalah alhamdulillah, setelah Nabi Adam itu wahyu. Jadi setelah ditiupkan ruh itu lalu wahyu. Bersin ya. Bersin, lalu Allah menuntunnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, berarti orang yang mengucapkan manusia pertama kali di muka bumi ini yang mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, itu adalah Nabi Adam setelah bersih. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis lain yang menyebutkan bahwa hamdalah ini adalah saya bacakan hadisnya ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yaghrisu kursan. Qala ya Aba Hurairah, man ladzi taghris? Qultu lirasalli. Rasulullah melewati sedang bercocok tanam, seraya Rasulullah menegur dan berkata, wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kau tanam? Lalu Abu Hurairah menjawab, menanam tanaman ya Rasulullah. Beliau berkata, maukah kau memberitahukan tentang tanaman yang lebih baik dari ini? Lalu Abu Hurairah menjawab, tentu ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Niscaya akan ditanamkan untukmu dengan setiap kalimat tersebut sebuah pohon di surga. Jadi setiap zikir yang kita ucapkan di antara 4 perkataan yang baik menurut Allah itu, Allah akan memberi tanaman sebuah pohon di surga. Ya, ini salah satu fadilah ketika mengucapkan hamdalah. Jamaah yang dirahmati Allah, bagi seorang khotib Jumat terutama, hamdalah ini menjadi rukun khutbah. Ya, orang yang sedang berkhutbah itu menjadi wajib mengucapkan hamdalah sebagai bagian dari rukun khutbah Jumat. Ya, begitu pula dalam sholat dengan bacaan Al-Fatihah. Tapi kalau dalam ceramah begini, itu tidak wajib, sifatnya sunnah. Nah, orang yang
orang disebut haram mengucapkan hamdalah apabila apabila hamdalah itu diucapkan untuk perbuatan maksiat. Saya beri contoh. Pak siapa namanya? Heru. Pak Heru ya. Pak Heru memberi saya kopiah. Ya, kopiah ini kemudian tidak saya pakai. Setelah diberi saya sampaikan terima kasih Pak Heru. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih, senang sekali saya menerima kopiah. Setelah selesai menerima kopiah, kemudian kopiahnya ini saya taruh di kaki. Ya, ditaruh di kaki. Kira-kira tersinggung enggak? Tersinggung. Siapa yang mengucapkan hamdalah tidak pada tempatnya, maka itu bisa menyinggung yang dipuji. Karpeo ngelem tapi ngenyek, gitu ya? Ngelem tapi ngenyek. Ya, ada orang yang sebelum melakukan maksiat itu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku harap mengamalkan sesuatu, tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik. Berangkat pakai sandal, pulang pakai sepatu, gitu ya. Nah, sudah niat mau melakukan itu ya. Kemudian baca basmalah, ternyata tidak ketemu, tidak ada CCTV, tidak ada jamaah yang lihat. Lalu diucapkan alhamdulillah, aman, alhamdulillah. Nah, itu sama dengan memberi dikasih kopiah tapi ditaruh di kaki. Nah, berarti hamdalah itu harus diikuti atau beriringan dengan perbuatan yang baik, bukan dengan perbuatan yang maksiat. Tidak boleh kemudian berterima kasih untuk hal-hal yang sifatnya maksiat. Ya, kalau ada orang yang begitu, itu sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama fikih mengharamkan hamdalah itu dipakai untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai sekarang marilah kita berusaha untuk menjadikan hamdalah ini sebagai zikir dalam keadaan apa? Kalau psikolog saja tadi bisa melihat fenomena jiwa manusia itu akan royal, suka memberi orang yang memuji, ya maka tidak mustahil jika Allah memberikan iming-iming afdhalud du'a, alhamdulillah. Kalau engkau sering memuji Allah, kalau kita sering memuji Allah, insya Allah apa yang kita harapkan itu bisa dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu beberapa doa harian yang diajarkan oleh Nabi itu ketika mendapatkan nikmat, maka awal katanya itu diawali dengan kata hamdalah. Coba setelah minum tadi apa doanya? Alhamdulillahilladzi. Kalau setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Apalagi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, para ulama kalau menulis buku itu selalu diawali basmalah, setelah basmalah alhamdulillah. Memuji Allah dulu dengan harapan ini karya aku ya Allah yang tidak mungkin bisa terwujud tanpa ada hidayah darimu. Lalu bersyukur kepada Allah. Bentuk syukurnya itu adalah mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambah. Harapan ulama yang nulis membuka bukunya dengan hamdalah, insya Allah jika aku memujimu sebagai bentuk rasa syukurku, mudah-mudahan apa yang aku tulis ini justru engkau tambah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasakanlah menunjukkan syukur kepada Allah itu dengan mengucapkan alhamdulillah
Silakan tanya. Saya beri kesempatan pertanyaan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Bu, tanya Bu. Silakan kalau tanya. Oh, masih lama, kurang seperempat jam. Ya, ya Pak. Kalau kita menulis pembacaan dana itu sebaiknya pikiran kita itu kita akan kemana? Ya. Biasanya sebenarnya dulu ada pilihan harusnya lalu yang mana pikiran kita itu kita akan kemana? Kita pikir kita. Ya. Jika melihat ada sesuatu yang error tapi luar biasa, kita mengucapkan subhanallah. Gitu ya. Ada kejadian yang jadi kamu tapi luar biasa, gitu ya. Itu kita mengucapkan subhanallah. Ya, masih ada yang dipikirkan Pak ya. Bisa melihat fenomena yang kita lihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, ketika mengucapkan hamdalah itu, ya, cobalah kita berusaha memuji Allah ketika melihat fenomena kebesarannya lewat ciptaan-ciptaan. Tidak usah ngilangin, ya Allah, alhamdulillah saya sehat, gitu ya. Sehatnya ini menjadi bagian dari yang kita puji. Kalau sudah diberi sehat, tentu akan tidak baik bagi diri saya. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Ya. Kata al itu biasanya bermakna khusus. This is glass, gitu ya. Berarti kacamata ini ada makna ininya itu khusus. Tapi kalau hanya gelas itu bisa kacamata mana saja. Nah, kalau al ini disebut al yang bermakna segala pujian itu hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kagum terhadap seseorang, Allah tidak akan memberikan kelebihan pada seseorang itu sehingga kita tidak bisa memuji. Maka pujian yang pas itu yang pertama tujukan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa yang kita pikir ketika kita pikir hamdalah? Ya Pak ya? Apa yang membuat Bapak senang pada hari ini? Apa karena rezeki berupa sehat saja atau berupa anak lulus ujian? Ya, maka jadikan itu bahan untuk memuji Allah. Kenapa harus 33 kali? Ya Allah, Engkau telah menurunkan Rasul-Mu yang membimbingku untuk memuji-Mu. Ya, saya bersyukur tahu bagaimana cara memuji-Mu dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi syukurnya itu karena mendapatkan tuntunan dari Nabi. Kalau tidak ngerti bagaimana cara memuji Allah, ya apa ya? Allah itu sudah tidak kelihatan, ya Pak ya. Kemudian kita tidak tahu cara ngeluh Allah. Nah, akhirnya hanya hebat gitu ya. Lalu kita bersyukur karena diberi tuntunan oleh Nabi dengan mengucapkan alhamdulillah. Tentu ini tidak mewakili kemahalan Allah. Ya, bagaimana kita bisa mewakili Allah itu segala-galanya? Sedangkan yang kita pikir ini hanya sebagian dari apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ulama sebelum memuji Allah itu beristighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan sebab aku tidak mungkin bisa memuji seluruh kebesaran. Yang bisa kupuji hanya apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat, gitu ya. Atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Jadi apa tadi Pak? Istighfar, ya, istighfarnya ini hanya menunjukkan bahwa kami ini lemah, kami ini kecil sehingga tidak bisa memuji seluruh kemahaan. Ya, lalu dilanjutkan dengan alhamdulillah. Begitu Pak, teorinya begitu.
saya bisa bayangkan betapa rumitnya ya. Jenengan setiap mau sholat mikir di sini ngelem mau kemana gitu kan ya. Larinya kemana-mana. Iya, pikirannya kemana-mana. Ya, ya Allah, sederhananya ya Allah, hari telah banyak nikmat yang kau berikan kepadaku, aku bersyukur kepadamu, alhamdulillah. Gitu ya, sederhananya. Ada lagi yang lain? Jadi saya yakin Bapak Ibu ingin hidupnya ini bahagia, rezekinya lancar, masalah yang dihadapi bisa teratasi, gitu ya. Kalau orang bersyukur itu kan pengembalian nikmatnya itu terserah Allah, dan Allah akan menilai apa yang dibutuhkan oleh hamba yang mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Karena engkau telah memujiku setiap hari, maka engkau akan aku tambah nikmatnya. Itu kan janji Allah. Siapa yang bersyukur, bagaimana bentuk syukurnya? Ya pujian. La azidannakum. Sungguh aku akan menambah nikmat itu, nikmat yang telah engkau dapatkan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang menutup atau kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Nah, seperti tadi Pak Heru ngasih kopiah saya kan ya. Terus di depan Pak Heru kopiahnya ini kemudian saya taruh di kaki. Apa yang ada di dalam hati Pak Heru? Kenapa? Ya, itu minimal. Minimal itu hidup bisa naik otaknya, gitu ya. Maksimalnya bisa orangnya ajar, gitu ya. Inna adzabi lasyadid. Setidak-tidaknya Allah akan menghentikan nikmatnya untuk dirinya. Setidak-tidaknya kita tidak akan bisa mendapatkan yang sudah kita nikmati di lain hari. Ya sama dengan tadi bisa naik, gitu ya. Tapi lasyadid, inna adzabi lasyadid, bisa lebih pedih dibandingkan itu. Bukan hanya tidak dapat, malah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dikurangi ini yang bahaya. Ya. Bukan hanya tidak akan dikasih kopiah lagi, gak tahu dikeblas. Kan gitu Pak Heru ya. Kalau sudah dikasih sekali hanya kopiah saja begitu, maka jangan harap setiap saya dapat rezeki Pak Heru akan memberi saya apa-apa. Kopiah gak dihargai, apalagi yang lain. Nah, inna adzabi lasyadid. Itu jauh lebih menyengsarakan jika hukuman Allah itu mencabut seluruh kenikmatan-kenikmatan yang lain, bukan hanya dari sisi kopiah. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Iya Pak. Ya, kemana? Jadi begini, sebenarnya tasbih itu bisa bermakna berjalan sesuai dengan garis besar. Di dalam surat Yasin ya, matahari itu berjalan sesuai dengan garis edarnya. Yasin ayat 40 ya. Lasyamsu yang bagi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Menggunakan kata-kata tasbih. Tidak mungkin bagi matahari itu mendapatkan bulan karena beredar di garis edarnya sendiri-sendiri. Ya,
Walal lailu sabiqun nahar, dan tidak mungkin malam itu mendahului siang. Dan masing-masing wa kullun fi falaki yasbahun, dan masing-masing itu beredar pada garis edarnya. Ya. Wa kullu fi falaki yasbahun, dan masing-masing itu bertasbih kepada Allah. Maksudnya mengikuti aturan yang sudah diberikan Allah. Kita ini bulan itu jangan keluar dari garis edarnya, matahari jangan keluar dari garis edarnya. Mereka itu mengikuti apa yang dititahkan oleh Allah dengan pola astronomi seperti yang kita saksikan. Ternyata tasbih itu memiliki makna kita ikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah dalam kehidupan ini. Jadi kalau bertasbih itu subhanallah, ya Allah, Engkau telah membuat segala aturan hidup ini, insya Allah aku berusaha untuk menaati apa yang Kau berikan. Ini kan memasukkan pikiran kita ini Pak ya, moco gitu terus mikir, masa hitungan tok nggak pantas. Ya, jadi tidak disebut bertasbih jika kita memuji Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, ternyata kita masih mengotori dengan perbuatan maksiat. Berarti kan keluar dari garis edar bulan, keluar dari garis edar matahari. Orang itu dianggap mensucikan Allah jika semua kelakuannya itu adalah kelakuan yang sifatnya suci, suci dari sifat-sifat dosa. Begitu Pak. Itu yang subhanallah. Ya. Apalagi? La ilaha illallah juga. Sudah jelas. Saya kadang itu banyak juga. Jadi suci Allah itu kayak saya itu suci bersih gitu kan, jangan sampai bersuci itu nanti. Ya. Tapi dalam doa bersuci itu tidak ada kata-kata subhanallah. Tidak ada kata-kata subhanallah. Coba di surat Al-Anbiya ayat 20. Ya, bunyi ayatnya begini. Yusabbihunal laila wan nahar la yafturun. Ya. Yusabbihun, mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Siapa mereka itu? Dan kepunyaan Allah lah segala yang dilakukan di bumi. Malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tiada pula merasa letih. Yang dimaksud di situ adalah mereka kembali kepada malaikat. Nah, malaikat itu kan punya sifat la ya'sunallaha ma amaruh. Dia itu tidak pernah membantah apa saja yang diperintahkan oleh Allah, nurut saja gitu ya. Berarti dia selalu berada di garis edar yang benar. Kalau manusia itu kan enggak. Manusia itu bisa lurus, bisa bengkok. Karena itu manusia itu kadang-kadang disebut dengan insan. Insan itu makhluk yang kadang-kadang ngelupa. Bukan hanya lupa, ngelupa. Ya, ngelali. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya makhluk yang sering ngelupa ini, kadang-kadang ngelupa ini, itu punya potensi untuk rugi. Ya. Jadi kata insan ini berdekatan dengan kata yang memiliki sifat lupa, sehingga dia berpotensi untuk rugi. Nah, itu tasbih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya alhamdulillah sudah jelas tadi. Alhamdulillah. Ada lagi? Terakhir Ibu ada yang tanya? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum